Saat menjalankan diet, umumnya sebagian orang membatasi bahkan menghindari nasi. Padahal kita tahu, nasi mengandung karbohidrat yang merupakan sumber tenaga. Apalagi di masa pandemi, di saat kasus Omikron meningkat tajam, tubuh kita membutuhkan asupan nutrisi seimbang agar memiliki imunitas tubuh yang kuat. Lalu, adakah makanan pengganti nasi? Saya akan membahasnya bersama Dr. Sindiawati, spesialis gizi klinis. Orang berpikir bahwa diet itu adalah membatasi makan. Nah, sebetulnya apa dok definisi yang sebenarnya dari diet ini? Jadi diet itu merupakan pengaturan makan. Nah, pengaturan makannya itu bisa tergantung dari kondisi kesehatan masing-masing. Ada diet untuk diabetes, hipertensi, sakit jantung, dan ada diet untuk menurunkan berat badan. Nah, diet untuk menurunkan berat badan itu tentu saja diet dengan kandungan kalorinya kita turunkan. Nah, yang sering orang salahkan adalah begitu dia diet, dia nggak makan nasi sama sekali. Oke, kemudian nggak ada karbo sama sekali, tentu saja begitu diajak bicara atau berdiskusi, otaknya nggak bisa berpikir dengan maksimal, sehingga lemot katanya gitu. Oke, itu otak. Tapi ada satu hal yang sangat penting kalau asupan karbohidrat kita nggak ada. Sel darah merah. Sel darah merah itu membutuhkan karbohidrat untuk nutrisinya. Jadi kalau nggak ada sama sekali, kasihan banget tuh sel darah merah, gimana dia bisa hidup? Betul. Karena tidak ada nutrisi dari karbohidrat tersebut. Nah, nasi merupakan salah satu karbohidrat yang memang kita kenal dan sering kita konsumsi. Nah, akan tetapi kalau mau untuk lebih sehat, nggak ada salahnya nasi putih kita tukar ke nasi merah. Sekarang ada nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, kemudian ada havermut, ada roti gandum. Itu semua bisa kita konsumsi dan itu merupakan karbohidrat kompleks. Yang lain kita bisa konsumsi kayak kentang, atau ubi, atau singkong, boleh saja. Itu semua merupakan sumber karbohidrat. Akan tetapi yang lebih penting diperhatikan adalah porsi. Jadi memang tadi dikatakan bahwa ada karbohidrat kompleks dan ada yang simpleks. Ya. Nah, mungkin cukup banyak nih pemirsa yang belum mengetahui apa sih dok perbedaannya antara yang simpleks dengan kompleks ini. Jadi kalau karbohidrat sederhana itu seperti gula. Gula pasir itu lebih ke arah karbohidrat sederhana. Jadi diserap dengan cepat, naikin kadar gula darah dengan cepat, kemudian turun lagi, makanya cepat lapar. Kalau kompleks, itu misalnya nasi merah tadi ya, havermut yang tadi saya sudah jelaskan, itu mengandung serat. Selain serat sebenarnya banyak vitamin dan mineral juga di situ ya. Jadi karena ada seratnya itu, penyerapannya jadi pelan, kadar gula darah naiknya pelan, turunnya juga pelan, dan kita kenyang lebih lama. Nah, tentu saja pada kondisi kita mau melakukan diet penurunan berat badan, jadi diet rendah kalori, pemilihan karbohidrat kompleks tersebut akan sangat membantu untuk kita membatasi asupan kita. Untuk mendapatkan sumber tenaga yang sepadan dengan nasi putih, bagi mereka yang ingin menjalankan program diet menurunkan berat badan, berapakah mereka mesti mengkonsumsi makanan pengganti nasi putih, misalnya gandum, ubi, singkong, jagung, dan sebagainya? Jadi gini, kalau misalnya nasi putih dengan nasi merah sama kandungan kalorinya ya, jadi hanya bonus di seratnya tadi. Kemudian kalau mau nasi putihnya digantikan sama kentang, kurang lebih 100 gram nasi, ya sekitar 6 sendok makan nasi tersebut, itu hampir sama kalorinya dengan sekitar 210 gram kentang. Ya, jadi bisa menggantikan. Ini kentangnya direbus atau ya, jadi kalau dikukus? misalnya kentang ya direbus atau dikukus sama kalorinya, tapi kalau digoreng ada bonus. Ya. Nah, ada satu hal lagi yang penting kita perhatikan. Kalau mau kentangnya dapat bonus serat, jadi kita bisa beli kentang itu sama kulitnya, dicuci bersih, kemudian kita masak, direbus misalnya, kita makan sama kulit-kulitnya. Nah, untuk kentang, untuk orang yang lagi diet, bisa beli kentang yang kecil. Ada kan kentang kecil itu? Baby potato ya? Baby potato. Jadi kalau untuk 210 gram lumayan banyak tuh jadinya. Mungkin bisa sekitar 10 biji yang kecil-kecil tersebut. Nah, itu dicuci yang bersih, direbus, kemudian kita belah dua. Makannya nggak habis-habis, kayaknya banyak banget. Kalau suruh makan sekitar yang 210 gram itu,
kenyangnya minta ampun, apalagi kan itu sama kulitnya. Jadi kenyang banget. Jadi mungkin 50 gram aja tuh kalau dibagi 2 udah 10 potong, itu nggak berhenti-berhenti makannya. Jadi udah lumayan trik untuk bikin kita jadi kenyang. Jadi secara fisikis orang tersebut akan merasa lebih banyak makannya dok ya, lebih kenyang jadinya ya. Tadi dikatakan bahwa memang kalau kita sedang menjalankan diet menurunkan berat badan, akan ada pembatasan jumlah dok. Nah, sedangkan otak kita itu 20% energinya berasal dari karbohidrat. Bagaimana nih bagi mereka yang sedang menjalankan diet menurunkan berat badan, tetap terpenuhi energi otaknya, namun jumlah karbohidratnya itu tetap ada di makan pagi, siang, dan malam. Jadi biasanya kalau saya paling enggak ya, ini untuk minimum kebutuhan si otak sama sel darah merah. Misalnya pagi roti sembar. Nah, karbohidrat siang cuma 3 sendok. Nah, kemudian kita tambahkan buah, karena di buah juga kan ada karbohidratnya. Misalnya di jam snack kita mengkonsumsi apel 1 yang gede. Jam snack jam 10 pakai apel, jam 4 pakai apel. Kemudian sesudah makan kita tambahkan sepotong pepaya atau melon 2 kali saja sehari, itu udah mencukupi kebutuhan otak kita. Nah, sisanya kita penuhin dari protein yang memang sangat kita butuhkan sesuai kebutuhan kita. Jadi sebetulnya sangat bervariasi dok ya sumber karbohidrat ini. Ini bagi mereka yang mungkin baru pertama kali nih ingin melakukan diet menurunkan berat badan. Tentu butuh usaha atau mungkin di awal terasa jenuh atau mungkin nggak bisa nih karena terbiasa makan nasi. Nah, sebetulnya langkah-langkah apa dok yang dapat dilakukan oleh mereka, dan mungkin untuk di awal itu adakah makanan pengganti nasi putih yang bisa betul-betul membuat mereka tidak begitu menderita di awal menjalankan diet menurunkan berat badan? Awal, kalau misalnya nasinya lumayan banyak nih sepiring, coba dikurangkan 1/4. Kurangkan lagi 1/4, bertahap. Sampai mungkin mencapai yang target, misalnya tadi ya, 3 sendok makan tersebut. Yang lainnya mungkin bisa menggunakan nasi shiratake, yang sekarang lagi banyak orang konsumsi juga. Jadi kombinasi saja, misalnya 3 sendok dengan nasi putih atau nasi merah, kombinasiin dengan si shiratake. Kenapa tadi aku bilang nasi putih? Karena tambahan shiratake itu akan menambah serat. Jadi kalau pada orang-orang yang aduh belum bisa nasi merah, nasi putih dulu dok. Oke, triknya tambahkan serat. Nah, seratnya bisa dari shiratake atau tambahin sayur yang banyak. Jadi tidak sengsara dietnya. Jadi diet tidak perlu terlalu sengsara. Diet tidak perlu sampai terlalu kelaparan. Yang penting kita tahu gimana triknya supaya kita dapat mencukupi kebutuhan etis proteinnya. Minyak nggak usah banyak-banyak, sayur kita banyakin, sehingga kita tetap diet tapi kenyang banget. Kita akan membahas tentang fakta mitos yang cukup banyak beredar di masyarakat. Yang pertama dok, tidak makan nasi efektif untuk menurunkan berat badan. Ini fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Kenapa dok? Sering orang pikir kalau diet nggak usah makan nasi. Oke? Kalau dia sama sekali nggak ada nasi, terutama karbohidrat, ya tadi dia bisa lemot, sel darah merah, nggak dapat makanan. Tapi sering juga orang bilang, saya sudah nggak makan nasi, kok nggak turun? Apa yang kamu masih makan? Saya masih makan roti, masih makan mie, masih makan pasta. Iya, semuanya karbohidrat. Jadi nggak bisa nggak makan nasi terus turun, karena banyak faktor yang berkontribusi di situ. Nggak makan nasi masih kue, nggak makan nasi masih minum manis, nggak bisa turun. Dok, ini yang cukup banyak dipercaya masyarakat. Katanya supaya berat badan turun dengan cepat, maka hindari sarapan atau makan malam. Ini fakta atau mitos? Jadi itu mitos. Kalau seseorang tidak makan pagi dan tidak makan malam, itu cenderung kelaparan pada waktu makan siangnya. Dan pada orang yang kelaparan, itu cenderung makannya jadi berlebihan. Dan pemilihan makanannya jadi tidak terarah. Sekarang kita lagi di zaman pandemi. Kalau asupan protein kita terutama tidak bisa kita penuhin, daya tahan tubuh kita juga akan menjadi turun. Jadi akan sulit sekali untuk kita menjaga daya tahan tubuh kita kalau kita kejar-kejaran asupan protein yang kita penuhin hanya di makan siang.
Tapi mungkin kalau misalnya kita bisa memenuhi kebutuhan protein kita dan kita ingin melakukan puasa atau intermittent fasting, silahkan. Tapi tolong makanan yang akan kita konsumsi itu sudah direncanakan. Betul. Baik dari sumber karbohidratnya, proteinnya berapa banyak sesuai kebutuhan kita, sayur dan buahnya udah kita rencanakan sehingga asupan kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan gara-gara diet, asupan protein kita nggak cukup, asupan vitamin dan mineral kita nggak cukup, daya tahan tubuh kita menjadi turun. Nah, pemirsa, demikianlah pembahasan saya bersama Dr. Cindy tentang diet menurunkan berat badan menggunakan makanan selain nasi putih. Saya Dr. Haikal Ansyari. Dan saya Dr. Cindyawati Pujiadi, spesialis gizi klinik Untuk hidup sehat plus.